Kunci sukses YKS dulu. Kunci sukses YKS waktu itu sih, sebetulnya saya tuh di dunia televisi di Oke. itu udah 30 tahun. Wajar. Jadi Teman-teman yang di TV melihat berkembangnya digital. ya, kalau digital sih sebetulnya sebuah keniscayaan ya. Gitu. Jadi Mas Denny jangan naikin rate tiap tahun. Sekarang tren banyak artis nge-YouTube. Itu pengaruh nggak sih Mbak ke industri TV? Pasti pengaruh. Luar biasa, tamu saya hari ini sangat spesial. Seorang superwoman di industri televisi, CEO Transmedia, Presiden Direktur Trans TV dan Trans 7. Selamat datang buat Ibu Atik Nurwahyuni. Ibu, Halo. sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah mampir ke Denny Cagur TV. Awal saya akhirnya bisa melihat Ibu tuh waktu kita kerjasama di YKS, Bu. Oh gitu ya. Seneng banget. Salah satu kesuksesan YKS itu ada di belakang campur tangan tim, ada Mbak Atik di situ. Waktu semua pada ikutan joget bareng. Iya ya, seru banget ya. Begitu itu seru banget. Ibu setuju nggak salah satu acara besar yang pernah ada di salah satu di Trans TV, Trans 7 YKS? YKS ya. Benar ya, Bu? Salah satu pencapaian yang luar biasa ya. Mm-mm. Waktu itu juga Trans TV gara-gara YKS kita kan posisinya nomor 1 juga. Oh iya. Oh jadi selama YKS waktu itu Trans TV di Nomor pertama. 1. Wah itu keren banget. Dan salah satu pencapaian saya Bu sebagai artis, sebagai pelawak, akhirnya saya bisa tur ngerasain di YKS. Itu keren banget sih ya. Iya kan rame Mas Denny ada ya, Mas Bener, Denny, iya. Mas Raffi, Olga, semuanya, Wendy, ya, dan seru itu ya. orang mau nontonnya aja sampai antri. Saya ingat banget waktu awal kita masih di acara sahur, orang tuh datang jam 1, acara jam 2, sampai mundur jam 12. Mulai rame, sampai akhirnya orang datang jam 9 malam. Sampai saya ngerasain Bu, saya ketemu orang habis acara buka, dia udah antri di depan Trans TV buat nonton YKS. Iya. Jadi habis buka dia udah nonton buat biar bisa masuk ke YKS di malam. Fenomenal banget ya. Saat itu sih luar biasa ya, Bu. Sesar, wah langsung melejit. Dan saya akui, dan secara materi para pemain YKS setelah acara itu luar biasa. Acara mulai kebuka semuanya, seneng banget. Iya ya, syukur aja buat TV juga bawa rezeki, buat artis-artisnya juga ya, alhamdulillah ya. Nah Bu, tadi yang saya bilang, saya pengen banget belajar dari seorang Ibu Atik. Sebenarnya kalau Ibu kan udah lama banget di TV, tahu bagaimana televisi di kita. Acara seperti apa sih Bu yang bisa sukses? Sebetulnya acara yang bisa sukses sih banyak ya, tergantung dari tadi genrenya. Kayak ada juga sinetron yang sukses, ya kan. Ada juga acara tadi kita sebutnya non drama, yaitu acara yang komedi, variety, gitu. Tapi kalau memang di Transmedia, baik Trans dan Trans 7 kan kita banyaknya kan non drama. Kita banyak variety, banyak magazine ya. Banyak yang karena kita juga memang kuatnya di in-house production. Iya gitu. Benar. Nah kalau karakter penonton kita itu senengnya acara-acara yang seperti apa sih Bu? Sebetulnya kalau penonton Indonesia masih suka sinetron sebetulnya. Sinetron tuh masih sangat disukain oleh masyarakat ya, penonton Indonesia gitu. Cuman memang belakangan ini juga dengan adanya dengan generasi millennials ini juga agak bergeser. Tapi tetap juga mereka menyukai sinetron. Oh, pantesan top rating rata-rata di acara TV itu dipegang oleh sinetron ya. 1, 2, 3 pasti sinetron. 1, 2, 3 sinetron. Iya. Oh, emang karakter penontonnya suka sama cerita. Iya, karena dia kan mengikat, bersambung, drama, stripping. Ya. Nah, makanya kalau waktu itu ada sebuah program non drama bisa sukses, bisa jadi program nomor 1 tuh, itu program pasti sangat luar biasa. Iya, dan YKS satu-satunya acara pada waktu itu yang bisa ngelawan sinetron sama bola. Ratingnya bisa ngalahin bola, ratingnya bisa ngalahin sinetron. Bahkan teman-teman saya yang artis sinetron, ini YKS kapan sih habisnya nih gitu. Iya, karena mereka jadi nggak top ya. Iya, karena ketahan sama YKS. Betul. Kalau menurut Ibu apa
kunci sukses YKS dulu? Kunci sukses YKS waktu itu sih sebenarnya uniqueness ya. Unik. Ya Di kan? saat orang lain bikin apa nih, nongol nih acara Iya. yang selengean. Terus juga kita juga tiba-tiba kan kita nemuin Cesar kan. Iya benar. Nari-nari, dia lucu. Kemudian juga waktu itu pemilihan lagu-lagunya kan itu banyak lagu Kereta Malam, ingat ya? Malam, oplosan. Terus juga kebetulan juga YKS itu didukung oleh hampir semua artis top ya. Iya, Kan semua ada Olga, Raffi Ahmad, ada Denny, ada Wendy, ada Soimah ya, ada hampir Omes, ada banyak deh ya gitu. Jadi kemudian mereka kompak ya, ambil porsinya tuh masing-masing itu menyumbangkan porsi yang seimbang tapi mendukung supaya acara itu semuanya berjalan dengan baik ya. Gitu. Itu luar biasa banget sih impactnya saat itu ya Bu. Iya. Nah, berarti sebenarnya bisa ya acara bukan sinetron tapi akhirnya bisa digemari juga, sebenarnya bisa kalau memang akhirnya dapat uniqueness dan acara itu memang seru gitu. Iya. Formulanya pas banget gitu. Cuman memang agak sulit ya gitu. Karena setelah YKS kan kita belum ada lagi acara yang sefenomenal itu ya. Belum ada ya. Belum ada. Jadi itu juga bisa dibilang ya jackpot juga ya buat kita. Bener, dan memang waktu itu mulai dari 2 jam, durasi 3 jam, sampai akhirnya 5 jam. Dan di los, terserah lo mau ngapain. Iya. Ya kan pemainnya kan jungkir balik nggak keluar. Segala macam, mulai ada game, ngobrol, bener-bener semuanya masuk dan tetap enak dilihatnya. Iya, betul. Dan waktu itu juga banyak sponsor pun tidak mengganggu acara tersebut. Biasanya kan kalau kita ada sponsor biasanya kan jangan ada sponsor nanti ratingnya turun. Tapi kehadiran sponsor pun waktu itu juga tidak mengganggu. Kenapa? Karena juga sponsor pun dikemas dengan sedemikian baiknya sehingga juga menjadi bahan tontonan yang menarik gitu. Oke. Nah, Mbak Atik, itu tadi pembahasan tentang GKS. Saya tuh pengen tahu sosok Mbak Atik lebih dalam. Sebelum di sekarang jadi Pos TV. Mbak Atik gimana sih awalnya dulu? Penonton saya senang banget sama kisah-kisah from zero to hero. Apakah Mbak Atik langsung di titik sekarang atau ada perjuangan yang Mbak Atik lewatin? Iya. Sebetulnya saya tuh di dunia televisi itu udah 30 tahun. Jadi saya itu dari fresh grade, jadi lulus dari kuliah waktu itu RCTI kan baru buka tuh untuk pertama kalinya. Jadi di tahun 90-an. 89 Desember. Iya, jadi waktu itu dia baru diresmikan tuh bulan Agustus. Nah, saya tuh bergabung dengan RCTI Desember 189 waktu itu. Nah, di situ itu adalah bisnis yang baru. Kita juga nggak ngerti pas masuk ini apa. Itu pertama ditanyain red card kan dulu. Red card ada misalnya dulu ada film namanya Layar Mas. Harganya 10 juta. Kita ini 10 juta sebulan ya? Enggak, 10 juta tuh satu kali tayang, 30 detik gitu. Jadi kita juga pas masuk juga terbengong-bengong juga gitu. Ini ternyata mahal banget gitu. Itu red card iklan tuh, Pak? Iklan untuk 30 detik. Pada waktu itu? Pada waktu itu gitu. Jadi pada saat kita masuk juga sebetulnya saya juga nggak tahu ini benar-benar dunia yang baru, bisnis yang baru gitu. Jadi kan baru pertama kali televisi, jadi banyak belajar juga di situ. Nah di situ pertama jadi saya masuk sebenarnya saya basisnya di marketing. Kenapa? Karena waktu itu kebetulan saya beruntung saya udah tahu saya sukanya apa sih. Jadi waktu itu saya suka marketing, saya suka bertemu orang. Akhirnya saya melamarlah sebenarnya saya melamar di Bimantara. Tapi pas diterima di Bimantara saya bilang, aduh saya nggak bisa kalau di HRD karena saya sukanya di marketing. Jadi ya nih ada satu unit baru RCTI, kamu mau nggak ke sana? Akhirnya saya dikirim ke sana, saya tes. Akhirnya saya lulus. Nah, saya masuk di bagian sales. Nah, di RCTI itu saya 10 tahun. 10 tahun saya itu jadi account eksekutif. Jadi benar-benar yang staff yang paling rendah di jualan iklan ke klien. Berarti nyari iklan untuk acara TV. Untuk acara TV kita cari iklan gitu kan. Nah, akhirnya dari situ jadi group head gitu. Sebenarnya jadi asisten manajer dan
setelah itu jadi sales manager. Jadi benar-benar basisnya saya tuh bukan produksi, tapi lebih ke marketing, ke sales. Nah berarti ada dong waktu di acara-acara favorit saya dulu nih waktu kecil. Airwolf, MacGyver. Iya dong, kita itu jual tuh Knight Rider. Ada lagi yang pakai motor tuh. Kamen Rider. Ini Renegade. Iya. Oh itu berarti nawar-nawarin. Highlander, iya. Highlander. Yang kita jualin tuh. Pada waktu itu acara malam, acara topnya itu Jumat MacGyver, saya inget banget Jumat tuh. MacGyver, Kamis Knight Rider. Iya kan, apa yang manggil mobil Kit. Itu Knight Rider. Iya Knight Rider. Oh itu. Jadi zaman jadul tuh. Jadi pertama kali gitu. Kuisnya tuh kuis keluarga Lifeboy. Kuis keluarga Lifeboy. Katy Bond gitu. Katy Bond. Kata berkait. Iya. Terus Agnes tuh dulu bawain acara anak-anak tuh. Masih jadi host anak-anak. Agnes Monica. Terus ya pokoknya ini deh seru. Oh berarti dari awal. Dari awal. Nah terus akhirnya setelah 10 tahun waktu itu kan Trans TV mau buka TV Pak CT. Jadi saya pindah ke sana. Gitu. Nah di sana saya jadi kepala divisi masih marketing and sales. Nah jadi kepala divisi marketing sales ya waktu itu tugasnya karena kita dulu kan belajar ya di RCT kan dari pertama sampai udah 10 tahun. Jadi kan kita tahu cara-caranya, gimana trafficnya, gimana cara jualannya. Jadi kita men-set sistem marketing and sales di situ. Jadi di Trans. Jadi sekarang kita mau jualannya seperti apa sih? Nah, setelah kita susun jualannya seperti apa, baru kita beli misalnya sistemnya. Waktu itu kita beli enterprise untuk mendukung sistem penjualannya. Nah kebetulan karena kita waktu itu juga di RCT 10 tahun juga kebetulan hubungannya baik sama klien. Jadi sebelum tayang kita udah mulai jualan. Kita udah pertamanya waktu The Price is Right. The Price is Right. When the price is right, yang nebak harga. Nebak harga. Ini harganya berapa? Kalau lebih salah, kalau kurang paling mendekati. Gitu. Jadi itu beli ya Mbak kalau itu acara itu? Kita beli dari Fremantle. Kita beli. Jadi pertama itu kita di jualan, kita di sales. Nah terus 5 tahun saya dari kepala divisi 5 tahun, habis itu saya jadi marketing and sales director. Oke, berarti selalu di bidang marketing ya? Di bidang marketing. Berarti kalau di Transcorp memang dari awal banget? Iya, dari berdiri. Dari berdiri. Oke. Nah, kalau kita mau membuat, kan berarti kan di acara televisi, orang TV. Sekarang era digital makin tumbuh. Nah, gimana sih Mbak teman-teman yang di TV melihat berkembangnya digital? Ya. Kalau digital sih sebetulnya sebuah keniscayaan ya. Itu pasti harus terjadi di negara-negara lain kan sudah jalan beberapa tahun yang lalu, bahkan 10 tahun yang lalu. Oh di luar lebih maju lagi? Lebih maju. Tapi memang sampai sekarang di Amerika aja TV masih hidup. Jadi untuk saat ini sih kita melihat kalau kita juga dari prediksi dari beberapa perusahaan multinasional juga digital khusus untuk TV karena digital itu perkembangannya juga berdasarkan beberapa hal ya. Tiap negara tuh perkembangannya berbeda. Tergantung dari banyak demografi ya, sosiografi dan sebagainya. Nah, kebetulan untuk saat ini karena kita juga kita kan kepulauan, kan memang susah dijangkau, bandwidth juga belum terlalu baik saat ini. Sedangkan TV itu masih mengcover penetrasi dari 90% penduduk Indonesia. Jadi banyak diprediksi bahwa dalam 5 tahun ke depan sampai 10 tahun ke depan kita TV dan digital tuh akan menjadi 2 media utama di Indonesia. Gitu. Tapi yang namanya digital itu terus maju. Kayak sekarang kalau kita lihat dari research bahwa pengguna sosial media dan penonton televisi itu jumlah orang yang mengkonsumsi itu udah hampir sama, sekitar 3 jam. Jadi memang kita sudah berdampingan. Tapi kenapa berdampingan? Sekarang orang kalau nonton TV ya Mas Bini ya, itu mereka nggak cuma nonton TV kayak zaman dulu, tapi kita sambil megang handphone. Jadi dibilang kita tuh adalah dual screen. Jadi selain dia menonton TV, kita juga melihat sosial media. Jadi makanya sekarang banyak program-program
kalau yang dikaitkan dengan sosial media, promo program kita ada di Instagram, ya nggak? Benar. Ya kan, kita juga membuat kuis yang juga melibatkan sosial media. Bahkan program-program TV pun sekarang ditayangkan di platform-platform sosial media seperti YouTube dan Facebook gitu. Jadi sekarang memang kita berada pada suatu kondisi yang kita harus berkolaborasi. Nggak bisa lagi kita berdiri sendiri. Jadi kita saling menguatkan. Gitu. TV tentunya kita melihat misalnya apa sih di YouTube tuh penontonnya seperti apa. Nah itu juga terlihat Mas, program-program yang punya target audiens yang sama dengan penonton YouTube itu juga akan mendapat apresiasi yang besar juga. Oh itu bisa di riset juga, bisa ketahuan ya? Bisa ketahuan juga. Gitu. Jadi kenapa dia bagus? Oh karena penonton YouTube kan seperti ini. Nah secara penonton kita memang program ini ditargetkan untuk penonton seperti ini. Jadi sama, begitu sama dia memang apresiasinya akan tinggi. Oke, berarti karakter penikmat YouTube sama penikmat TV itu berbeda, Mbak? Penikmat YouTube itu lebih muda. Lebih muda. Jadi kita program-program kita yang ada kriteria-kriterianya juga sih. Sebenarnya sama aja sih, dia kayak penonton TV juga. Dia ada segmennya juga, ada kita bisa lihat ya siapa penonton kita, dia persis bisa dilihat berapa umurnya, male or female, di kota-kota mana aja, kan kita juga bisa lihat. Nah dengan sekarang tren banyak artis nge-YouTube, itu pengaruh nggak sih Mbak ke industri TV? Pasti pengaruh. Pengaruh dalam hal pasti audiens. Jadi ya. Terpecah gitu. Iya, karena gini kalau TV itu kan kita kan dia kan nonton kan kalau saya mau nonton misalnya saya mau nonton OVJ, saya kan harus ada di situ kan jam 8.30 ya. Iya. Sampai jam 8 sampai jam setengah 10. Setengah 10, jam 8 sampai setengah 10. Sedangkan kalau saya nggak punya waktu jam segitu, saya nonton aja di YouTube. Nah, jadi kan dia kan sistemnya ini VOD. Ya kan video on demand. Jadi kapan aja kita nonton, dimanapun kita mau nonton, pakai platform HP ataupun kita bisa. Jadi lebih fleksibel. Itu yang membuat mereka lebih unggul dibandingkan dengan televisi. Cuman kan secara kualitas karena mungkin nontonnya di handphone tidak sebagus kalau di TV. Itu aja sih. Oh jadi sampai kapanpun untuk sekarang mas sampai 10 tahun ke depan TV juga masih tetap akan menjadi pilihan. Juga, akan menjadi pilihan baik dari segi penonton maupun dari segi pengiklan. Kayak tadi kan kita dari segi penonton ya Mas Denny. Tapi kalau dari segi pengiklan, kue juga berpecah. Dulu misalnya hanya buat TV. Tapi sekarang media kan ada digital. Digital itu bukan hanya digital yang formal ya seperti Detik, seperti portal-portal lain, tapi sebetulnya yang YouTube yang dipunyai oleh apalagi oleh artis-artis besar itu juga menyedot kue iklan juga. Karena ada yang langsung ke channel artis ya. Iya, jadi kan sekarang bukan hanya AdSense ya, tapi kan sponsor ya, sponsorship, kerjasama. Jadi memang tentunya itu akan menggerus kue iklan dari TV. Dan itu emang berarti sedikit berkurang. Berkurang ya karena ada channel-channel atau tempat-tempat lain untuk melakukan promosi ya. Walaupun mungkin sih sekarang berkurang sih belum ya Mas Denny ya. Tapi misalnya kue iklan kita waktu itu misalnya segini ya. Misal 10. Harusnya kan tahun depannya misalnya berkembang ya jadi 120. Nah ini 20%-nya udah pindah ke digital. Gitu. Jadi kita nggak berkembang. Padahal kan cost kita kan tiap tahun kan berkembang. Gitu. Jadi Mas Denny jangan naikin rate tiap tahun. Karena pendapatan TV udah berkurang. Tapi OVJ iklannya masih banyak. Selalu ada 2 iklan. Oke. Berarti dari awal Mbak Atik tadi kita ikutin prosesnya sampai di posisi sekarang luar biasa. Nih buat teman-teman kan berarti yang ingin berkarya di salah satu industri, dalam hal ini Mbak Atik industri TV, apa sih tipsnya buat teman-teman dari Mbak Atik? Kalau tipsnya dari saya pertama kita harus mempunyai mimpi. Ya, karena kalau kita nggak punya mimpi, kita harus punya objektif yang tinggi. Misalnya buat saya
harus jadi to be number one, atau misalnya trying to be the best of the best, karena the best aja nggak cukup. Seperti itu. Jadi kalau kita mencanangkan hidup kita itu menjadi yang terbaik, ya kan? Kalau kita gagal pun paling kita jadi nomor 3. Masih juga jalan Ya kan? terbaik. Ya, paling jadi nomor 5. Tapi kalau kita nggak pernah mencanangkan kita nggak punya target, jadi kita jadi nggak jadi siapa-siapa, gitu. Nah, tapi untuk menjadi yang terbaik, untuk menjadi yang terbaik tentunya dibutuhkan proses dan komitmen. Untuk menjadi berhasil tentu perlu proses. Tadi kita menjadi yang terbaik, kemudian untuk menjadi yang terbaik perlu komitmen, perlu konsistensi. Ya kan? Kita komit mau jadi yang terbaik. Pasti kalau menjadi yang terbaik apa dong? Kerja keras, kerja cerdas, ya kan? Terus berinisiatif, berinovasi, bekerja lebih baik dari yang lain, ya kan? Yang paling penting juga harus bisa beradaptasi dengan perubahan, karena nggak ada yang pasti dalam hidup ini kecuali perubahan. Jadi kalau kita nggak bisa beradaptasi, kita nggak akan survive. Nah, yang penting juga adalah continuous learning. Kita harus belajar, setiap hari harus belajar. Itu juga karena kenapa belajar itu sama beradaptasi itu akan selalu berdampingan. Okay. Kita beradaptasi, untuk beradaptasi ini kita perlu belajar lagi. Jadi terus harus dilakukan. Itu sih. Luar biasa. Berarti Mbak Atik ini sudah berapa tahun, Mbak? Dari awal? 30 tahun di industri TV. Sekarang sudah berada di TIK sekarang. Saya juga 23 tahun kalau saya hitung. Cuman bedanya saya di layar kaca, Mbak Atik di belakang layar. Okay. Terima kasih Mbak Atik sudah berbagi cerita. Teman-teman pasti bisa mengambil pelajaran dari perjuangan seorang CEO Transmedia yang sekarang luar biasa. Salah satu wanita super di industri TV karena tidak banyak CEO yang wanita. Sukses terus Mbak Atik, sehat selalu. Terima kasih. Jangan lupa saya juga ada di channelnya Mbak Atik Nurwahyuni. Nama channelnya adalah Atik Nurwahyuni Official ya. Atik Nurwahyuni Channel. Oh, Atik Nurwahyuni Channel. Di sana di channelnya Mbak Atik tuh bahas apa aja sih biasanya, Mbak? Biasanya bahas kali ini saya bisa ngobrol sama artis gitu. Terus pengen tahu aja sisi lain dari artis. Jadi kan biasanya kan kalau artis kan kita lihat di panggung kan misalnya kayak Mas Doni tuh ketawa-ketawa, heboh, seru gitu, glamor. Nah, sekarang kehidupan aslinya seperti apa sih? Ya nggak? Lebih glamor atau gimana? Kalian harus lihat, ini keren banget, kerennya Mbak Atik ngorek saya. Banyak cerita yang nggak pernah kita sampein. Mbak Atik dan tim berhasil ngorek-ngorek sampai masalah berantemnya gue sama Teh Santi. Ya udah, jangan lupa di subscribe juga channelnya Mbak Atik Nurwahyuni. Sampai ketemu lagi ya.